Salam Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ke-17 pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pauk Immanuel Pomat dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Selamat beribadah, dan kita berharap ibadah kita dapat menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Ucapan selamat ulang tahun dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, pendeta, majelis jemaat, dan anggota jemaat Gereja Pauk Immanuel Pomat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Septio Dwi Putra, atau yang biasa kita panggil Saudara Odi, yang berulang tahun pada tanggal 13 September. Dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, senantiasa memberkati Saudara Odi dalam kehidupan, dalam pertumbuhan rohani, dan juga dalam pelayanan selanjutnya. Mohon dukungan doa untuk renovasi gereja yang masih berlangsung saat ini. Kita berdoa kiranya semua berjalan dengan baik, dan pada waktu yang tepat gereja dapat kita pergunakan kembali untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita ambil sejenak waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 7 ayat 1 sampai 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua Pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga
kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita pada saat ini bertema syarat mengikut Yesus. Nas pembimbing diambil dari Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mari kita beresponsoria dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Bersama-sama, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, setiap kita beribadah, hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa sebenarnya kita tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Namun kita bersyukur pada kesempatan ini kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita memulainya dengan menyanyikan Kidung Keesahan 685 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Ia tak kelemahan, dan doa padanya. Jemaat Tuhan, kita merenungkan pujian ini dan marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Beri kesempatan kepada kita sekalian untuk mengaku dosa secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memeliharakan kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang luar biasa. Namun dalam kehidupan kami sehari-hari, sering kami tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu dalam kerendahan hati dan dengan tulus mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui perbuatan kami, pikiran kami, maupun melalui perkataan kami.
Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan, berkenanlah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami menikmati damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga terus hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Darahnya yang kudus telah tercurah untuk pengampunan segala dosa kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit untuk memberikan kami kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah bagi kita pada hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Berdasarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita pada hari ini, kami tegaskan bahwa setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, serta memohon pengampunan dan mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, dosamu diampuni. Sebagai orang yang sudah diampuni kesalahan-kesalahannya, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kedukaan
pembacaan hukum Tuhan dan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita pada hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di dunia ini, kita tidak membawa apapun, tetapi nanti pun kalau kita akan meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apapun. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, "Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia." Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu, membukakan hati pikiran kami untuk bisa mengerti firman-Mu dengan baik, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berkati kami seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu Bapa bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, terambil di dalam Markus 8 ayat 27 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan
menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 8 ayat 27 sampai 38 ini dengan tema syarat mengikut Yesus. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, di sini kita melihat ada dua perikop yang tidak terpisahkan, yaitu pertama tentang pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Dan yang keduanya yaitu bagaimana syarat mengikut Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya dari Betsaida ke desa-desa di Kaisaria Filipi, dalam perjalanan tersebut terdapat dialog penting antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, "Siapakah dia ini menurut pandangan orang?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para murid mengulang apa yang disampaikan orang tentang Yesus. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Ada juga yang menyampaikan bahwa Yesus itu adalah salah seorang nabi. Nah, setelah Tuhan Yesus mendengarkan tentang pendapat orang tentang siapa dia, lalu Tuhan Yesus juga ingin tahu sejauh mana pengenalan murid-murid Yesus tentang siapa Yesus ini. Lalu Yesus memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka, "Lalu menurut kamu, siapakah aku ini?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di antara murid-murid Yesus yang ada bersama-sama dengan dia waktu itu, si Petrus langsung dengan tegas mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Setelah itu pengakuan Petrus ini, di sini kita melihat bagaimana begitu tegas Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Seakan-akan Petrus secara sekilas dia mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tetapi kalau kita membaca setelah itu, ketika Yesus mulai memaparkan siapa dia sebenarnya, memang benar apa yang dikatakan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi Mesias yang bagaimana? Apakah satu paham atau sependapat dengan pemikiran yang disampaikan oleh Petrus ini? Atau justru berbeda? Di dalam perjalanan ini, Yesus mengajarkan tentang doktrin siapa dia kepada para muridnya. Yesus berusaha mengoreksi atau meluruskan pengakuan Petrus ini atau pemahamannya tentang siapa Yesus sebagai Mesias yang sebenarnya. Tuhan Yesus mau mendefinisikan ulang apa arti kata Mesias. Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan pemahaman atau pengertian tentang Mesias dari perspektif yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perkataannya pada ayat ke-31. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan hal tersebut,
Tuhan Yesus ingin mengatakan sebenarnya tentang tugas dan tanggung jawab seorang Mesias. Bahwa Yesus memang datang ke dunia ini rela untuk menderita, untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Mesias itu bukanlah menjadi raja, melainkan sebagai anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan, penolakan, bahkan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang misi kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat menarik. Bahwa Yesus memang datang dengan tujuan khusus. Bagaimana supaya kita pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dia alami untuk menyelamatkan manusia, lalu Petrus mulai menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Bapak Ibu, seakan-akan Petrus tidak setuju dengan sikap atau tujuan misi kedatangan Yesus untuk rela menderita demi kita. Nah, kalau kita melihat di sini, ketika Yesus mendengarkan tentang teguran dari Petrus, Yesus bukannya setuju. Tetapi justru Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena manusia pada dasarnya tidak mau rela menderita. Karena manusia pada dasarnya tidak mau dirugikan. Makanya ketika Yesus mengatakan, "Hai iblis, enyahlah." Karena apa yang kita pikirkan kadang tidak selaras apa yang Allah pikirkan. Tetapi Petrus di sini, dia seakan-akan menolak tentang ajaran yang Yesus sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga kepada para murid. Bagaimana mereka sebagai pengikut Kristus, ada syarat-syarat yang harus mereka miliki supaya mereka layak menjadi murid Kristus. Di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 syarat yang Tuhan Yesus sampaikan bagi seorang murid supaya dia layak menjadi murid Yesus. Yaitu pertama, orang tersebut harus menyangkal diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkal diri berarti mengatakan tidak kepada dirinya sendiri dan mengatakan ya kepada Allah. Menyangkal diri berarti harus melupakan segala keinginan dirinya sendiri dan menjadikan Allah yang utama atau yang paling penting dalam kehidupannya. Jadi boleh dikatakan bahwa orang yang mengikut Yesus maka harus menjadikan Allah segala-galanya dalam kehidupannya. Ini tidak gampang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebagai manusia biasa, kita tentu memiliki banyak keinginan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa saya mau menjadi pengikut Kristus, berarti kita harus punya komitmen untuk mendahulukan Tuhan di atas segala keinginan-keinginan kita. Hal yang kedua yang dikatakan di sini oleh Yesus bahwa sebagai pengikut Kristus syaratnya yang kedua adalah rela memikul salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memikul salib berarti rela berkorban, tabah, rela menderita, dan bersedia meninggalkan segala kesenangan dunia ini. Bahkan sebagai seorang pengikut Kristus, karena imannya kepada Yesus, bisa saja dia mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tapi kalau kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru, salib ini adalah sebenarnya lambang yang sangat memalukan dan hina.
Orang-orang Roma menggunakan salib bukan hanya untuk menyiksa seseorang, tetapi juga untuk mempermalukan orang di tempat umum. Salib adalah lambang kehinaan bagi orang yang disalibkan. Karena orang yang disalibkan itu dianggap sebagai seorang yang keji atau seorang yang mengalami kekejian. Jadi bagi orang Yahudi, salib adalah lambang kutukan. Tetapi bagi kita seorang Kristen, salib itu sebenarnya adalah lambang hubungan kita antara manusia dengan Allah. Melalui saliblah kita, manusia yang berdosa ini, diperdamaikan dengan Allah. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, boleh dikatakan hubungan manusia dengan Allah terputus. Tetapi melalui salib yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa ini diperdamaikan dengan Allah. Sehingga ketika kita sudah diperdamaikan, seharusnya kita harus hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada sebagian orang tentu tidak mau hidup dengan memikul salib. Karena salib itu merupakan sebuah beban. Orang berusaha untuk mengelakkannya. Orang berusaha untuk menghindar dan tidak mau menerimanya. Tetapi bagi seorang murid Kristus, salib adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sewajarnya kalau selama kita ada di dunia ini, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan. Karena bisa aja penderitaan itu Tuhan izinkan membuat iman kita semakin bertumbuh dan naik level di hadapan Allah. Memang kadang ketika penderitaan itu tiba, kita mungkin tidak sanggup menerimanya. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika penderitaan itu ada, Yesus selalu bersedia memberikan kita pertolongan. Memikul salib tidak bisa terpisah dari kehidupan seorang murid Yesus. Mau mengatakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Inilah jalan yang ditempuh Yesus. Dan karena itu juga wajib hukumnya bagi setiap murid dan pengikut Yesus. Karena hanya dengan itulah kemuliaan dan kebahagiaan dapat kita raih. Orang tidak bisa menggunakan jalan pintas dengan cara memperoleh kebahagiaan tanpa usaha. Mau kaya dengan cara mencuri atau korupsi, atau dengan cara menipu. Atau bagi anak-anak remaja atau anak sekolah, mau berusaha dapat nilai terbaik, tetapi dengan cara menyontek. Nah tentu ini bukan sikap murid Yesus. Kenapa? Karena mau jalan pintas tetapi mau mendapatkan hasil yang terbaik. Hal yang ketiga yang harus kita lihat sebagai syarat mengikut Yesus, yaitu menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti mengikuti jejak teladan Kristus dan menjadikan firman Tuhan sebagai karakter dan gaya hidup kita. Mengikut Tuhan artinya kita menaati dan melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Contohnya di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita mau mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Bahkan di atas kayu salib ketika Yesus sedang disalibkan, orang-orang yang ada di sekitarnya waktu itu bagaimana mereka menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Tuhan tidak membalas olok-olokan yang mereka sampaikan. Tetapi justru Tuhan berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, maka kita pun harus memiliki keteladanan yang Yesus lakukan ini. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, bagaimana kita harus mampu memaafkan mereka, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harus bisa mengasihi orang yang membenci kita dan berdoa bagi mereka, seperti Yesus telah mengasihi kita.
Memang ini tidak gampang. Tetapi kalau kita mengatakan mau menjadi murid Kristus, maka ini pun yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari 3 syarat yang Tuhan Yesus harapkan dari kita, yaitu baik dalam segi menyangkal diri, hal kedua tentang memikul salib, dan hal ketiga tentang mengikut Yesus. Ketiga-tiganya ini adalah Tuhan harapkan untuk kita melakukannya dengan komitmen kepada Tuhan. Tidak hanya setengah-setengah. Selama kita hidup di dunia ini, mungkin pergumulan bisa ada, tetapi ketiga hal ini jangan terlepas dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini, mari kita sebagai pengikut Kristus saling mengingatkan untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Syarat mengikut Kristus memang tidak mudah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang dengan perantaraan Roh Kudus selalu menyertai kita setiap saat dan memberikan kita kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Jadilah pengikut Kristus yang setia, maka Tuhan akan memberkati kita dan menikmati sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan bagaimana syarat mengikut Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini benar-benar menguatkan iman kita. Sampai pada akhirnya kita naikkan pujian, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, bahwa kami mau mengikut Engkau, meskipun di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, tapi kami mau mengambil komitmen untuk mau mengikut Tuhan seumur hidup kami.
Teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, sehingga iman kami jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu semakin tumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati pada saat ini kami sepakat membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa negara kami Indonesia ini. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden bersama dengan jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat-Mu kepada mereka di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab, sehingga apapun yang mereka kerjakan sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Berkati bangsa ini Tuhan, terlebih ketika kondisi pandemi saat ini, kami bersyukur karena kasih Tuhan terus nyata atas bangsa ini. Dan biarlah belas kasih-Mu terus Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, bahkan secara khusus yang ada di Indonesia ini. Jadikan sebagai gereja yang misioner, memiliki hati yang membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Karena itu pakailah setiap gereja Tuhan untuk terus memberitakan Injil Kerajaan-Mu, sehingga melalui gereja Tuhan semakin banyak orang yang datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk gereja POP yang ada di Jawa Barat ini. Mari Tuhan Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya, baik para pendeta dan juga para majelis, berserta dengan seluruh pengurus gereja, bersama dengan jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam setiap program kerja yang sudah dirancangkan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga melaluinya iman jemaat-Mu semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja-Mu POP Immanuel Yon Pomat. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, baik pendeta dan para majelis. Biarlah sungguh-sungguh melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini, iman jemaat-Mu semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan semakin banyak orang yang mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu POP Immanuel Yon Pomat ini, di dalam segala keberadaannya. Biarlah Tuhan yang memberkati siang dan malam. Biarlah jemaat-Mu senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, baik melalui berkat jasmani, terlebih-lebih melalui berkat kerohanian, sehingga iman jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan di gereja-Mu ini. Berkati melalui kehidupan sehari-hari. Berkati juga di dalam kehidupan anak-anak. Khususnya kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa.
menjamah dan menyehatkan, sehingga oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, jemaatmu dipulihkan, dikuatkan, dan disehatkan, sehingga melaluinya mereka dapat melakukan aktivitas mereka lebih leluasa lagi mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sedang berulang tahun. Kami bersukacita bersama dengan saudara Odi, di mana Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah melalui penambahan usia ini, biarlah iman hambamu semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Anugerahkan kesehatan yang baik, berkati melalui kehidupan sehari-hari. Apapun yang dicita-citakan, biarlah Tuhan yang mewujudkan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaatmu yang sedang merindukan pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau yang akan bukakan jalan untuk bisa jemaatmu mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Sehingga melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, kebutuhan hidup sehari-hari bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami sepakat membawa gereja Mupok Immanuel Lyon Pomat yang sedang direnovasi saat ini secara gedung atau secara fisik. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa ikut terlibat di dalamnya, sehingga renovasi gereja ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berikan persembahan kita dan memuji Tuhan. Dari Kidung Kesan 461b, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, saat kami menghitung-hitung berkat Tuhan, sungguh Tuhan luar biasa berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu dalam ibadah ini kami umat-Mu membawa persembahan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami sadar persembahan kami ini berasal daripada Tuhan. Dan jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan, sungguh persembahan kami ini sangatlah kecil. Tapi kami mau memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Serta memohon
Berkatilah Tuhan persembahan jemaat-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu satu persatu, agar dalam kehidupan sehari-hari berkat Tuhan terus berlimpah dan pengucapan syukur terus dinyatakan. Dan kami rindu Tuhan, jemaat-Mu juga mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, para majelis di dalam mengelola persembahan, biarlah dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan semuanya membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu Pok Immanuel Leon Pomat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui kebaktian ini. Karena itu, mari kita jalani kehidupan kita ke depan dalam damai sejahtera yang dari Allah. Taatilah firman Tuhan dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami di sepanjang kebaktian kami pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Biar apapun yang kami kerjakan, kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.